Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya David Aprinsya. Kemarin karena saya tidak bisa bikin video, pulangnya terlalu malam. Jadi kita balik lagi ke day berapa? Day 13. Kita akan bahas apa hari ini? Sebelumnya selamat berpuasa semuanya, semoga puasanya lancar, semoga diterima oleh Allah semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa ini. Ngomongin gaji pegawai. Dulu saya ngira kalau mau jadi orang kaya itu emang harus jadi pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha itu punya fleksibilitas untuk jadi orang kayanya lumayan besar. Chance-nya untuk jadi orang kaya itu besar. Kenapa? Pertama, kalau jualannya laku, dia bisa mengkali lipatkan layanannya, produknya untuk jadi lebih banyak lagi atau lebih besar lagi. Atau jasanya kalau pengusaha itu tuh hampir bisa bisa membuat karyawannya lebih banyak lagi untuk memproduksi jauh lebih banyak lagi atau mau melayani lebih banyak lagi klien. Itu pikiran awal saya, karena ya dari dulu saya emang mau jadi pengusaha, tidak mau jadi pegawai di sini, karena dulunya saya hanya terpapar oleh pegawai itu ya pegawai PNS, pegawai swasta lah, yang mungkin ya gajinya sekarang paling tinggi ya puluhan juta rupiah lah ya, paling tinggi. Itu pun udah di level yang tinggi banget, atau itu udah termasuk tunjangan. Tapi semakin saya banyak berteman dengan banyak orang, bertemu, ngobrol, bahkan tahu dari beberapa bisikan teman-teman yang lain gitu, ternyata di luar sana banyak banget orang yang punya gaji sampai ratusan juta sampai miliaran per bulan. Gaji loh ini, bukan omset, penghasilan. Itu beda. Itu kan kalau omset kan itu tuh baru top of the line, belum lagi dikurang HPP, dikurang biaya marketing, operasional, paling mentok lah 20% lah paling tinggi dapatnya itu kalau pengusaha ya. Tapi ini tuh benar-benar emang gaji tok. Tadi tuh saya itu ngelihat videonya dari cuplikan dari video kasih solusi yang memuat konten gaji dari direksinya Bank Mandiri. Ada 12 orang. Gajinya itu tuh tahun 2024 itu naik jadi 32%. Jadi seluruh total gaji 12 orang direksi itu 1,3 triliun rupiah. Kalau dihitung kasar ya, sekitar kita sama ratakan semuanya, 12 orang itu menerima gaji yang sama. Ya sebenarnya tidak mungkin kan, ada CEO dan CEO yang paling tinggi harusnya ya. Itu mereka dapat gaji 9,9 miliar per bulan. Bayangin tuh, 9,9 miliar per bulan. Gaji doang. Gaji penghasilan tambahan dan lain-lain. Itu gaji yang bisa didapatkan tanpa effort untuk jadi pengusaha. Ternyata peluangnya di sana banyak ya, tapi harus jadi direkturnya BUMN. Tapi ya ngomong-ngomong di luar BUMN pun, di beberapa perusahaan, di teman-teman yang saya kenal gitu ya, gaji mereka itu tuh puluhan juta rupiah, 50. Itu tuh hal yang wajar untuk direksi atau di beberapa kasus saya mendapati teman-teman saya yang dapat
gaji puluhan juta rupiah itu tuh di level manager. Besar banget dong. Bahkan di sini ya kita ngomongin ini gaji doang. Tapi kenapa ya banyak juga yang yang menyadarkan saya sebenarnya kalau mau jadi kaya doang itu tuh ya nggak harus jadi pengusaha, tapi juga nggak bisa kalau jadi PNS. Seriusan, PNS itu kaya cuman ada beberapa, tapi itu ya sangat gelap banget lah dunianya itu. Markup harga proyek dan lain-lain ya, markup harga proyek, cuci-cuci, banyak lah ya kalau mau jadi PNS atau beberapa status itu. Tapi kalau beneran saya berpikir ya dulu tuh emang kalau mau jadi orang kaya harus jadi pengusaha, tapi ini di luar dugaan saya dapat teman-teman orang-orang yang punya gaji ratusan juta sampai miliaran. Gak ada sih yang sampai miliaran, tapi sampai seratusan juta itu ada teman-teman saya. Di sini saya mau bilang sebenarnya asalkan kita punya skill, asalkan kita punya banyak kemampuan, ya itu bisa aja terjadi di kita, dan nggak akan menutup kemungkinan itu bagian dari karir kita kalau kita mau serius itu. Karena ya kata kuncinya adalah konsisten dan serius. Ya banyak orang-orang yang kerja ya asal kerja, nggak mau ada effort, nggak mau belajar lagi, nggak mau lagi jadi ini. Udah cukup lah ya, aku mah kerja itu karena enak aja, aku kerja mati-matian, yang kayak juga bos-bos saya. Ya nggak gitulah pikirannya. Ya mereka pengusaha ya kayaknya karena emang dia bisa mempekerjakan kalian. Di beberapa kasus bahkan gajinya karyawan itu jauh lebih besar dibandingin penghasilan bosnya, dibanding penghasilan dari pengusaha itu. Tapi enaknya jadi pengusaha karena dia bisa membayar orang untuk mempekerjakan pekerjaan yang dia tidak mau kerjakan, dan akhirnya dia punya waktu luang untuk mencari usaha-usaha lain atau membuat usaha-usaha lain yang berjalan, yang seiring dengan apa yang dia lakukan sekarang. Ya bahkan di beberapa, kalau konglomerasi kan dia akan bikin perusahaan yang mendukung dari hulu ke hilir. Misalnya produk Indomie nih, ya produk jadinya di hulunya dia jadi punya perkebunan gandum di Selandia Baru atau di Australia atau di Ukraina. Dia juga punya perusahaan pengimpor gandumnya, perusahaannya. Dia punya kapal tanker ya, apa ya, kapal kargonya perusahaan. Sampai di Indonesia dia punya pengelolaan tepung gandumnya di Indonesia. Kemudian pengelolaannya ada lagi dan lain-lain, sampai ke tahap dia punya Indomaret untuk mendistribusikan produk-produknya. Yaitu namanya konglomerasi, dari ujung awal sampai ujung akhir dia yang punya. Nah tapi itu skill yang berbeda ya, skill yang bedanya pengusaha sama pegawai ada beberapa titik. Pertama banget ya itu di mentalnya. Mental CEO yang sukses membangun perusahaan, menjaga perusahaan growth dari 100 miliar menjadi 1 triliun itu banyak, tapi belum tentu dia bisa bikin usaha yang kecil dari nol penghasilannya jadi 10 miliar per bulan. Belum tentu. Kebanyakan gagal. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena skillnya itu beda. Membangun dari nol dan mengelola yang udah ada untuk di growth
itu tuh jauh berbeda ilmunya, jauh berbeda tantangannya. Memulai itu tuh mentalnya mentalnya ya mental juang, sedangkan mengembangkan itu mentalnya adalah networking. Makanya di satu titik saya ngerasa kalau saya di titik udah 100 miliar per tahun, saya kayak akan menyerahkan perusahaan saya ini untuk ke profesional CEO, karena saya ngerasanya saya belum mampu, karena itu networking saya belum terlalu jago tuh. Tapi kalau mau ngebangun lagi dari nol juga saya udah males, makanya saya di sini ya lebih mending invest aja. Nah, saya akan berada di tengah-tengah. Ada perusahaan yang omsetnya 500 juta sebulan. Nah, itu bisa tuh saya ngembangin. Karena di situ udah ada otomasi dari sistem perusahaannya. Saya bisa tuh di situ dari 500 sampai mungkin sampai puluhan miliar per tahun saya masih mampu. Tapi untuk 100 sampai 1 triliun itu gamenya berbeda. Tapi saya juga udah nggak mau lagi membuat bisnis yang dari 0 sampai 500 juta. Itu aja sih mungkin hari ini sharingnya. Selamat berpuasa. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Di bulan puasa ini pasti banyak amalan-amalan yang harus kita jaga dan kita usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum.